teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dan mengatakan kepada Roh Kudus. Kita bersyukur karena kita berdoa Tuhan atas segala berkat, rahmat, kasih karunia yang masih berlimpahkan kepada kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berjumpa dan berkumpul kembali di ruang kelas kami ini untuk memulai pelajaran kami. Kiranya apa yang dijelaskan dan diterangkan oleh Bapak Ibu Guru kami dapat kami mengerti dan menjadi bekal di masa depan kami. Ini doa anakmu kami serahkan kepadamu dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Tio yang sudah memimpin kita di dalam doa. Nah, jadi adapun materi kita hari ini, kita belajar tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa atau terhadap pengaruh media sosial. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang hierarki di dalam gereja Katolik, nah hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru, yaitu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa dan media sosial. Nah, untuk membukanya ini, Ibu ada video, coba kita tonton sebentar. Seiring perkembangan zaman, penggunaan sosial media semakin berkembang besar dari tahun ke tahun, tidak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan data We Are Sosial pada awal 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta orang. Media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram saat ini telah menjadi wahana yang turut mewarnai wacana ruang publik. Media sosial dianggap lebih emansipatif dan egaliter karena dapat langsung menyuarakan pandangan individu ke ranah publik. Namun demikian, media sosial harus digunakan dengan bijak agar tidak mengubah budaya Indonesia, yaitu budaya ramah dan toleran. Dalam penggunaannya, tentu kita diberi kebebasan agar bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Namun yang sering disalahartikan di sini adalah bebas bukan berarti tanpa etika. Hadirnya media sosial ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi bisa bermanfaat positif, tapi di sisi lain bisa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Tidak sedikit permasalahan sosial yang terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Justru para pengguna terkadang dibutakan oleh berita yang tidak benar akibat hasutan yang beredar di media sosial. Berikut beberapa hal penting mengenai etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, mengenai etika dalam berkomunikasi. Penggunaan etika dalam berkomunikasi cenderung sering dilupakan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kata-kata kasar yang kerap kali muncul pada saat melakukan percakapan melalui media sosial, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, nah, kita bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Yang kedua, hindari penyebaran isu sara dan hal negatif lainnya. Alangkah baiknya jika kita tidak menyebarkan informasi yang mengandung isu sara, suku, agama, dan ras, serta hal negatif lainnya pada jejaring sosial. Nah, biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Selanjutnya, cross-check kebenaran berita. Pengguna media sosial harus lebih cerdas dalam menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran dari informasi tersebut. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang.
membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber dari informasi tersebut. Yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon dan alamat rumah. Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Nah, alangkah baiknya apabila kita menerapkan etika dalam menggunakan jejaring sosial, pergunakanlah media sosial sebaik dan sebijak mungkin, terlebih dalam hal penyebaran informasi. Dan biasakan berpikir terlebih dahulu sebelum Anda bertindak. Oke, nah sekarang sesudah kita melihat video tadi, Ibu mau bertanya. Nah, yang pertama Ibu tanyakan, apa sih itu media massa, media sosial? Coba Ibu tanya dulu Tio, apa itu media sosial? Media sosial adalah media di mana kita dapat memposting sesuatu yang untuk postingan itu dapat dilihat oleh seluruh dunia, bukan hanya dilihat atau 2 atau 1 orang saja. Ya, 2 atau 1 orang, tapi semua orang bisa melihat. lihat. Itu media sosial. Kalau menurut Stefani, apa itu media sosial? Media sosial adalah media online di mana orang dapat menggunakannya secara baik dan tidak baik. Iya, penggunaannya ada yang baik dan juga ada yang tidak baik. Nah, apa dampak positif dari media sosial ini? Coba dulu sama Hertinis, apa dampak positifnya? Dampak positifnya itu seperti dapat mendapatkan informasi dari dunia luar dan dapat berkomunikasi dengan orang luar juga. Iya, bisa berkomunikasi dengan orang di luar negara sana kan gitu. Itu dampak positifnya. Sekarang kalau dampak negatifnya itu apa dampak negatifnya? Coba Alfa, apa dampak negatif dari media sosial itu? Dampak negatifnya dapat membuat kita menjadi apa? Karena kita selalu melihat HP itu, kita menjadi bagaimana? melamun, Terus menjadi malas. Ya, Bu. Iya, jadi dampak negatifnya itu kita bisa menjadi malas, seharian itu bisa hanya di depan HP. Nah, seharian kita hanya bermedia sosial. Nah, itu. Kemudian bagaimana sikapmu terhadap media sosial tersebut? Coba Jona, bagaimana sikapmu? Sikap kita itu harus disiplin, harus membenarkan sebuah informasi yang menurut kita sudah benar. Kita juga harus meneliti informasi yang tersebar di media sosial, bisa jadi itu hoax atau asli. Kita tidak boleh termakan berita hoax sembarangan karena itu berpengaruh bagi diri kita sendiri. Iya, seperti di tayangan video kita tadi, kalau dibilangnya itu kita harus saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Maka kita pertimbangkan dulu baru kita bertindak. Kalau memang itu untuk dampak yang positif, boleh kita share di media-media sosial kita. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, media sosial apa yang kamu gunakan? Kalau Betran? TikTok, TikTok, Facebook, ada Facebook, Instagram, apalagi WhatsApp. Hah? WhatsApp Ya, WhatsApp dan lain-lain, Bu. dan lain-lain. Kalau Sela, apa aja yang kamu gunakan? TikTok, Instagram, Facebook, Telegram, WA. Hanya itu. Nah, ada 5 ya. Nah, jadi banyak sekali media sosial. Nah, jadi ini semua adalah tergantung kita, kan begitu? Tergantung kita bagaimana bersikap. Nah, apakah itu bisa membawa dampak positif atau kita bisa membawa dampak negatif. Nah, itu dia. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu sesuai dengan Google Form yang udah Ibu bagikan tadi malam. Sekarang coba kita duduk di dalam kelompok masing-masing. Nah, coba kita duduk di dalam kelompok masing-masing.
sesuai dengan yang sudah kita isikan tadi malam. Coba sekarang aku bergegas, coba duduk sesuai dengan kelompoknya. Ayo. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Tiga kelompok. Nah, ini kelompok auditori, kelompok visual, dan kelompok kinestetik. Jadi yang lainnya coba anu kata bawahnya. Nah, sesuai dengan pilihan kamu di grup tadi malam. Coba yang sana bergabung aja, yang 4 orang. Nah, tadi malam sudah dimasukkan di Google Form yang bisa yang membawa HP dan tidak membawa HP. Nah, sekarang kita dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk kelompok visual, sekarang coba kamu browsing dulu dari Google. Bagaimana sikap yang sebaiknya? Ya, linknya semalam sudah dibagikan. Jadi sekarang coba ditonton dulu dari tayangan itu dan tuliskan nanti apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari tayangan dari link yang sudah dibagikan tadi malam. Ini untuk kelompok visual. Kelompok kalian coba dibuka buku ceritanya, buku paket kita tentang bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanggapi media sosial. Coba dibaca dulu, kemudian kamu nanti lihat apa kesimpulan dari cerita itu. Ya, itu di dalam kelompok auditori. Nah, kemudian kelompok yang kinestetik, coba juga kamu buka HP-mu, kamu browsing dari Google, link yang sudah dibagikan tadi malam. Kemudian juga kamu ambil intisari dari video tersebut, ya. Jadi buka HP-nya, dibuka link yang sudah dibagikan. Nah, itu semua tugasnya sekarang. Nah, setelah itu nanti dibuka juga dulu dari video itu dikaitkan dengan perikop yang sudah Ibu bagikan juga di grup kita dari perikop kitab suci. Nah, dari perikop kitab suci. Nampak? Itu dari Markus 2 ayat 23 sampai 28. Coba dibuka kitab sucinya. Jadi kalau dari kelompok yang ini, dia bisa membaca dari materi dari buku paketnya, kemudian juga mengkaitkan dengan dari kitab suci. Kalau yang kelompok ini auditori, kamu setelah melihat video tadi, kamu kaitkan juga dengan perikop kitab suci. Demikian juga halnya ini. Nah, gitu ya. Ya, ayat 26 sampai 28. Nah, jadi ini semua tugasnya ini akan kita presentasikan besok. Nah, akan kita presentasikan besok. Jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikannya dalam pertemuan kita berikutnya, begitu ya. Jadi kalau memang dia nanti kelompok ini akan mempresentasikan itu bisa dalam berupa TikTok, dalam berupa video, terserah, begitu ya. Kamu yang buat. Nah, itu tugas kelompoknya. Maka hasilnya akan Ibu lihat di pertemuan kita berikutnya. Gitu ya. Untuk ini ada yang mau bertanya, boleh?
bertanya, itu di kitab suci itu sudah jelas dikatakan oleh Yesus bahwa kita harus tetap bersikap kritis terhadap segala pengaruh apapun itu. Nah, jadi Yesus saja juga tahan terhadap godaan-godaan. Nah, demikian juga kita. Kalau kita dalam bermedia sosial, bermedia massa itu, kita juga harus tetap fokus bahwa tujuan kita itu apa. Jadi media sosial itu hanya sarana untuk membantu kita dalam mewujudkan kehidupan kita supaya kita semakin sempurna. Gitu ya. Jadi kita harus pintar memilah-milah, bersikap kritis terhadap segala pengaruh-pengaruh yang ada dari media sosial. Nah, tadi dari cuplikan-cuplikan itu, dari yang sudah kamu tonton, dari yang sudah kamu baca, itu semua jelas kalau itu semua adalah pembantu kita, sarana kita untuk memperoleh cita-cita kita. Nah, jadi kalau memang cita-cita kita sudah di depan mata kita, harus kita raih dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita tetap kuat di dalam segala godaan, termasuk adalah godaan dari media sosial. Nah, oke, jadi untuk pertemuan kita karena waktunya juga sudah habis, kita sudahi sampai di sini. Sekarang coba untuk doa penutupnya dipimpin oleh Indah. Maju ke sini mari aku dan kita tutup pertemuan kita hari ini. Teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu hingga siang hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai belajar mengajar, kiranya yang kami pelajari tadi bisa menjadi kegiatan pribadi kami yang lebih baik lagi. Hanya ini doa anakmu dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita